Tapi semuanya setengah-setengah. Lu sebenarnya mau support lu. Jatuhin sendiri, Pak. Sahabatnya gak diangkat. Semua gue bisa setengah-setengah aja biar keren. Hai sahabat Yo Ngobrol, kita ketemu lagi di acara Talkpod kita Yo Ngobrol santai yang menginspirasi bareng RG. Ya. Oh iya, gue lupa. Oh iya. Itu ya, kita ketemu lagi dan kali ini kita juga selalu semangat pagi ya. Pagi-pagi walaupun waktunya pagi. Pokoknya harus kita semangat. Nah, ini sebenarnya sih kita agak sedikit reuni nih, Mbak. Gitu, reuni gitu. Jadi ini sebenarnya teman lama juga. Ya, satu-satunya pokoknya kalau salah ya dia cuma bisa pakai tangan panjang itu cuma dia aja. Oh gitu ya? Itu nggak tahu kenapa alasannya. Nanti kita bisa ngobrol lah. Dia banyak udah mulai dari film Arisan, dari mulai film Vagabondat, lalu yang terakhir itu Miracle Number 7. Idola saya itu jangan-jangan. Kayaknya Nanti kalau deg-degan gimana saya? Kalau yang benar-benar itu yang datang itu idola saya ya? itu nanti cek sendiri ke dokter. Cek ke dokter ya. Aduh. Soalnya bukannya apa-apa, ini miracle kita bisa ngundang ke sini. Oke. Ya Kalau gitu siap. kita nggak usah lama-lama lagi ya sahabat, kita panggilkan Tora Sudira. Sudira. Punya ibu Wanda yang kerjanya melata. Kelihatan kan ngaconya? Itu Ini dia. tolong ya jantung saya ini aduh. Deg-degnya gitu kan, deg-deg. Jadi jantungnya dua. Gimana ditaruh dulu ya? Ah, itu dia. Iya. Ini perkenalkan, ini teman Oke. saya udah dari SMA. SMA kita. Dari SMA ya. Barengan di SMA. Barengan Satu datang juga satu Oh lagi. iya, pokoknya ini kita selalu didatengin sama ini ada teman-teman juga yang Iya. Sekaligus reuni nih. Reuni. Nonton alay ya Om, nonton alay. Iya, pastinya. Sekarang apa kabar nih Tor sekarang? Baik dong, sekarang baik. Lebih banyak di rumah. Ya nggak apa-apa kan, lagi santai. Iya, lagi santai. Ya ngumpul-ngumpul keluarga terus. Tapi kesibukan seharian itu maksudnya syuting masih dong. Masih, alhamdulillah, syuting masih. Musik-musik masih ya. Musik enggak. Oh, belum. Musik nggak? Musik enggak. Konsentrasi musik sekarang dipindahin ke anaknya. Oh. Oh. Anaknya mau ngeluarin single. Oh. Ya. Dibantuin sama Om Denny Casmala. Oh. Dia mau keluarin single, jadi kita konsentrasinya ke dia dulu. Oh iya, ya nanti mungkin suatu saat kita akan undang Pak. Boleh dong. Nah, dengan senang hati ya Boleh, kita. boleh. Aduh, kedatangan tamu istimewa. Istimewa. Bapaknya istimewa, pasti anaknya istimewa ya. Istimewa dong. Nah. Bapak, ibunya, nanti istrinya juga harus kita. Iya, anak-anak Iya. Nanti juga istimewa. kalau manggil keluarga saya bisa 7 episode. Anaknya 5. Anaknya 5. Oh iya. Pastinya jadi sendiri. Nah, Oke. selain kesibukan ini, sebenarnya Itu, selain kesibukan itu. oh iya itu. Iya. bukannya ini. Jangan ini dong, gak enak. Enggak susah tadi. Bukan ini kan di sini. Kalau itu kan Di sono ya. Jadi selain kesibukan Inu, bukan dan dong. itu, dua-duanya kita campur. Semua disikat. Jadi kesibukan ini itu lagi sorry. Kesibukan itu ada nggak sih yang diinginkan untuk kira-kira nextnya tuh apa? Apa sih? Itu dia sih. Kalau gue tuh sebetulnya orang yang nggak punya keinginan apa-apa sih sebetulnya. Iya, bener. Gue tuh gampangan, orangnya nerimo. Oh, nerimo. Orang itu nerimo. Itulah memang kadang-kadang enak aja memang begitu. Ya. Terus gue nggak punya obsesi mau gimana nanti ke depannya mau apa gitu, terus nggak pernah punya pemikiran itu. Gue selalu go with the flow. Oh, ya. Oh. Jadi Om Tora ini, nggak Om sih, bos. Oh, kita udah sama-sama gocap nih.
Pakai nggak mau dibilang om lagi. Udah ikhlas kalau sekarang. Iya, udah terbukti. Ya. Jadi ini teman-teman, sahabat-sahabat nih, kalau Tora ini sebenarnya apapun jadi gitu. Jadi musik bisa, mau main motor juga bisa, mau acting juga bisa, Iya. mau present, mau MC semua bisa. Ya tapi semuanya setengah-setengah. Terus sebenarnya mau support motor jatuhin sendiri, Pak. Sahabatnya gak diangkat. Semua gue bisa setengah-setengah aja biar keren. Jadi kalau tau ada teman-teman atau adik-adik yang pingin apa, gue pingin kayak Tora. Enggak, lu nggak kayak Tora, lu bisa lebih. Nah, Gue sisain tuh spare kelas. Mantap. Tora. ya itu mungkin ya. Nah, di sini nih kita dengan adanya Mbak RJ, ini Mbak RJ adalah grafologi. Grafologis ya. Grafologis. Grafologis. Ilmunya adalah grafologi. Grafologi. Dari grafologi ini, lu tahu nggak artinya grafologi ini sebenarnya apa sih? Tentu tidak. Tidak. Itu sebenarnya ya sahabat, dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak ada yang tahu. Graf itu kalau nggak salah berhubungan dengan tulisan. Graf. Ya. Mantap. Iya, betul. Graf apa segala macam graf tuh berhubungan Dengan tulisan, ya. Nah, logi tuh logi. Lu pergi. Ini tadi gua baru melihat ini lebih mending dibanding bintang tamu yang sebelumnya. Karena terakhir somplak juga. Tulisan logi. Gitu. Maksudnya gitu. Ya. Apa tuh maksudnya, Mbak? Pengen tahu atau pengen tahu aja nih? Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Tadi benar, gra itu kan dari tulisan ya, grafos, logos. Jadi dari bahasa Latin grafos logos itu bahasa Inggrisnya logi kan gitu ya. Jadi istilahnya adalah tulisan, logosnya itu adalah ilmu. Jadi adalah ilmu yang mempelajari karakter atau perilaku seseorang melalui tulisan tangannya gitu. Iya. Ketahuan nih. Bisa ketahuan, ya. Dan Nggak usah jadi saya dibacain, bisa kasih tahu penasaran. sendiri sekarang. Ini udah mulai kalau kata orang Jawa udah mulai kemeringan. Iya. Iya. Jadi saya bisa tahu ke depannya saya gimana. Jadi lebih gini, apa yang menjadi fokusnya, apa yang menjadi perhatiannya gitu kan, kemudian perilaku apa sih yang melekat di Tora gitu. Sebetulnya saya lebih ingin tahu saya masa lalu saya ngapain aja. Soalnya saya masa lalu saya banyak lupa soalnya. Iya. Iya. Ya mungkin dari sini bisa ketahuan nanti sebenarnya cikal bakal lu ini apa sih sebenarnya nih? Oke. Cikal bakal lu ini dulunya batu atau bagaimana? Iya. Terus cocoknya hidup di air atau Iya. di laut gitu, di laut atau di udara kan gitu ya? Iya. Makanya dengan grafologi ini sebenarnya kita akan menerapkan ilmu sebenarnya bukan apa tuh namanya nujum atau fortune teller atau apalah sebutnya. Atau cocokologi. Cocokologi. Nah, itu enggak seperti itu Ini ya. scientific inilah. Scientific, Ini ya. scientific. Ada ilmunya, Ada ada ilmunya. pendidikannya. Nanti bisa sahabat bisa cek itu di Wikipedia itu apa aja Ada. yang udah dia pelajari di sekolahnya. Sekolah kan ya namanya apa? Iya. Sekolah ya? Oh, Iya. bukan juga. Iya. Boleh saya minum, Pak? Udah, Udah. Mohon maaf ya. Mohon maaf karena Boleh ngusulin nggak sebelumnya? Besok diundang lagi deh ya. Besok diundang lagi. Jadi ada berapa episode? Jadi kita biar bisa apa? Nggak perlu suntik awet muda gitu kan? Ini otomatis kan deket-deket jadi. Iya. Itu dia. Minumannya juga nggak boleh teh. Iya. Apa dong? Formalin. Yang awet Awet ya. sama boraks. Itu dia. Oke. Jadi dengan ilmu ini kita mau coba Tora nih. Kita coba untuk menulis ya, Pak. Iya, coba Gitu, supaya- nulis kita biar bisa melihat siapa sih Tora yang dilihat
Nah, yang dilihat di luar tuh Tora seperti itu. Bener nggak sih kalau dari tulisannya sama nggak sih, ketahuan gitu nih. kan? Karena Mau lagi apa enggak? Gue juga Boleh. lo, coba lo. ikutan lah. Biar nggak kering. Udah bunyi tuh kodoknya sama iguananya udah bunyi. Ya. Kita mulai. Boleh minta kertasnya? Oh ini dia. Ya. Terima kasih Pak Uban dan Ibu Kopi. Aku tulis ya. Ya, nulis ya. Nama saya Tolong dong ketik dulu. Sudiro, anaknya Pak Tanto. Apa aja tulisannya ya? Bebas. Bebas. Sukanya makan pete sama jengkol. Anaknya 5 orang, cantik-cantik semua. Ya, oke. Terima kasih. Terima gaji. Waduh. Iya. Amin. Oke. Deg-degan ini. Kening dong. Ini kenceng banget. Saya juga ini. Deg-degan ya? Deg gitu. Oke. Dulu kan breakdance juga kan. Oh ini Cindy. Ini Cindy breakdance. Cindy breakdance. Abang pasti bingung ini kenal cuy. Obrolan orang tua, cuma orang tua yang ngerti. Secara tulisan, secara keseluruhan ya. Jadi kalau grafologi itu kan bisa dilihat dari mikro atau makro. Mikro itu adalah melihat huruf per hurufnya. Kalau ini saya melihat secara makro, ini Tora, apa yang terlihat di luar gitu kan? Kan kelihatan pede ya kan? Hebat kan? Selalu ada di mana-mana, MC iya gitu kan, aktor juga peran juga iya kan gitu, nyanyi juga iya, musik kan gitu ya. Betul. Ternyata memang dari secara tulisan harus dikasih panggung. PD-nya itu Kalau ada panggung. harus Dia kalau ada panggung. bukan, butuh tempat untuk berekspresi. Jadi selalu percaya dirinya tinggi gitu kan. Jadi selalu bisa diandalkan kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang memang harus berhubungan dengan orang banyak, tampil yang seperti itu. Oke, jadi oh iya. Enggak, kalau saya ngerasanya justru saya tuh sebetulnya orangnya agak pemalu sebetulnya. Malu-maluin iya Kecuali nih. kalau dijemurin. Jadi kalau misalnya ada resepsi atau apa gitu, Tor maju, lu apaan sih? Maju Tor. Begitu habis itu udah nggak berhenti. Itu biasanya gitu. Karena tidak tahu, tidak disadari, padahal itu sebenarnya mah potensi sudah ada, Nggak ada ya? kepercayaan dirinya sudah ada. Cuman mungkin karena gaya aja pengen di ini ya, harus ada butuh orang Harus lain ada untuk ingin dorongan ya. Itu dorongan biasanya pakai kopi atau apa? Udah enggak dong. Iya. Internal. Ya, oke. Di sisi lain, oh ya nih, pasti sahabat yang ngobrol pasti penasaran tulisannya seperti apa nih. Bagus kan? Tuh bagus, besar-besar sekali ya. itu namanya confident. Nah, confidence ya. Itu karena waktu dulu pelajaran menulis halus sama Bu Edwin, aku nggak masuk. Banyak bolosnya. Untuk Ibu Edwin, tolong ya dimaafkan kalau di sini jadi digibahin nih. Alhamdulillah, udah lupa. Dan di sisi lain ini Tora itu segala sesuatunya itu bisa membuat simple gitu. Pengennya segala sesuatu simple, nggak usah yang apa sih ribet, nggak seneng yang detail-detail gitu, nggak. Pokoknya kalau bisa cepat ngapain dipersulit, gampang lah pikir nanti lah kan. Jadi pokoknya jalanin gitu segala sesuatunya itu. Dan nih contohnya nih Tora nih T-nya kan bikin set gitu kan langsung kan ya. Yes. Oh. Itu saya langsung membuat simple. Untuk menunjukkan bahwa saya simple. Simple. Memang simple sih saya Simplification. orangnya. Karena Iya. itu mungkin terprogram dari dulu ya. Iya. Saya simple, teman-teman saya rumit. Itu udah selalu dulu. Membuat simple yang rumit-rumit tadi ya. Pokoknya saya ingat berangkat sekolah, Ya. habis itu lupa, udah di rumah dia. Si. Fakta ya. Fakta. Itu fakta. Ya. Iya. Simple. Cukup paham. Iya. Terus ada sensornya, krik gitu ya. Nah itu kan tadi masih ada penjelasan yang
Masih anaknya bener 5 ya Tora ya? 5, iya. Yang paling besar? Paling besar umur 23. 23. Yang paling kecil? Paling kecil 10 tahun. Ini ada soalnya tim kita di Yo Ngobrol, ada namanya Pak Raka, itu spesialis mangga. Nah, Apa itu spesialis mangga? ada spesialis mangga ya. Jam dulu. Dulu ada iklan namanya sarung cap mangga. Iya. Mangga, what is mangga? Silakan Bu. Jadi kita punya jokes kalau sama tim itu mangga dalam grafologi. Kalau tulisan tangan itu kan ada 3 bagian, Nah. ya. Ada 3 bagian, ada area atas, area tengah, dan area bawah. Boleh nih mau spill nggak? Ya. Nih, ini kan panjang. Ada Iya. yang cuman kalau menuliskan antara sini sama bawahnya, ini kan ada yang terlalu Pendek pendek itu, gitu ya. kan. Ini panjang, ini panjang, ini Berarti panjang. saya panjang. Nah, Welcome. tinggi kan? Welcome. Kalau Sabtu bengkok. Sangat berusaha. Saya hanya pakai bumi iklan zaman dulu. Oh my god. Jadi buka-bukaan aib. Waduh, bahaya. Selesai lah. Game over. Jadi kalau tadi ada atas, tengah, bawah, seperti kan bagian tubuh kan, bagian atas itu kan dari leher ke kepala kan gitu, terus dari sini sampai perut, kemudian dari sini sampai Duduk ke bawah. kaki kan gitu. Tulisan tangan juga digambarkan seperti itu. Ya. Jadi kalau yang tulisan tangan untuk yang zona atas atau area atas tadi itu menggambarkan bagaimana ide kita bisa melihat hubungan kita dengan pokoknya urusan religi kan gitu. Itu saya pendek ya, itu. Nah, ini Kalau lihat tulisannya Ya itu pendek. ini tulisan badan lumayan panjang. Badan. Memikirin perut terus saya. ini perut ke bawah. Kalau ke bawah paling ujung ini kaki. 47 47. Jadi ini area bawahnya ini termasuk yang panjang kan gitu. Nah, area bawah itu bicara mengenai apa? Semangat ya. Kemudian dorongan atau motivasi kan gitu. Dan kebutuhan biologis. Oke, yuk. Tegang. Nah, ini Biologis itu memang dia suka pelajaran biologi. Iya. gitu ya. Jago saya dulu. Kalau pelajaran lainnya sering ke toilet gitu ya. Kalau pelajaran biologi bisa duduk. Ya, stay. Ya. Kodok itu di potong. Nah, ini terbukti bahwa memang yang di area bawahnya panjang gitu kan, cenderung panjang, itu juga kegiatan pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang sifatnya monoton. Oh iya. benar. Jadi memang pekerjaan yang di lapangan bertemu Berwarna dengan ya, orang, kan? berwarna. Jadi bukan pekerjaan yang harus, kan ada tuh yang ngantor dari pagi sampai Stay. sore stay menganalisa. Nah, itu cepat bosan. bisa, iya betul. Ya, bukan nggak bisa ya, karena ini ada tulisannya Tora ini menggambarkan juga ada sisi analitisnya sebenarnya. Ada. Tetapi itu kan ada ya. Tapi nggak bisa. Tadi nggak bisa. Analitis. Memang harus dipancing. Analitisnya ada gitu, tapi itu kan memang bukan yang bisa stay duduk manis Berlama-lama, iya, berlama-lama betul gitu kan. sekali. Jadi memang harus ritme kerjanya itu yang bervariasi, berhubungan dengan orang gitu. Yang secara fisik itu juga memang semuanya ini gerak gitu, bergerak. semuanya. Aktif gitu ya. Aktif. Dan tadi yang mangganya itu terbukti kan anaknya sampai 5 kan? Nggak mungkin ya. Gampang ya. Modelannya kayak gitu. Iya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak pernah melihat kontennya ya, Ya. karena berhubung di sini memang menjelaskan bener 5 anaknya 5 orang cantik-cantik kan Yes. gitu ya. Dan kita cross check dengan tulisan tangannya ternyata memang benar, zona bawahnya panjang. Nah, Oh. jadi oh iya Mulainya benar.
pertempuran antara Ukraina Nih, Bukan dong. Bukan dong. zonanya di situ. tadi katanya pengen mengingat masa lalu gitu ya, karena banyak yang lupa. Flashback. Flashback, enggak nih, daya ingatnya masa lalu masih kuat kok. Masih. Iya. Iya. Namanya Yang juga aktor sadar. ya. Ya nggak sadar gimana ingetnya. Tidak terbantah. Tidak terbantahkan. Iya. Mau bohong pada tahu semua. Kartu mati. Kartu mati. Aduh. Iya. Itu dari seluruhan yang ya untuk Tora yang sisi terbaiknya gitu ya. Iya. Untuk sisi yang reviewnya ada kira-kira. Reviewnya. Review itu apa maksudnya? Review itu sebenarnya kita tidak pernah membuat namanya, kalau mungkin disebutnya kritik ya, tapi kritik itu kecenderungannya kedengarannya agak bukannya negatif, cuman kayaknya kritik itu kayaknya gua ini banget, enggak, maksudnya nggak ada kekurangan. Ini membangun. Membangun. Iya. Jadi kita lebih ngomongnya review. Oke. Review. Saya melihat sih di sini bukan sisi ininya juga sih. Kalau ngelihat Tora ceria nggak? Selalu ceria Ceria. nggak? Kita ceria kan? Ngelihat aja, saya lihat pertama kali secara langsung gitu, oh, ceria ya, asik juga kan gitu, enak. Sepertinya orang yang terbuka gitu ya. Tapi urusan perasaan ternyata ditutupin. Ah, Nah, iya betul. ya. Ini sahabat yang ngobrol nih, tulisannya begini. Di area tengahnya ada banyak hooknya, ada coretan yang itu secara tidak sadar memang itu keluar dari bawah sadarnya yang direkam oleh bawah sadarnya Tora kan gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan perasaan gitu kan, yang sesungguhnya yang dirasain itu lebih senang disimpan sendiri dibandingkan. Jadi memang ya, jadi di luar kelihatannya sih oh nggak apa-apa, saya baik-baik saja, tapi kadang-kadang sedang tidak baik-baik saja. Ya, tapi saya Iya. pelampiasannya selalu ada gitu. Saya Ya. kalau lagi bener-bener mentok gitu kepala, terus Ya. bingung mau curhat sama siapa, saya curhat sama botol. Nah, Yang saya senang dari botol tuh dia diem aja, nerima saya adanya. Nggak nakal itu botol. Saya juga dukung. Iya. Kenapa Ya tapi itu tidak? bener Pak. Saya kemarin pernah syuting juga sebuah acara di mana saya harus menceritakan kesedihan saya pokoknya cerita yang sedih-sedih lah gitu. Itu nggak bisa Mbak, karena udah kebawa gitu dari dulunya. Kalau misalnya kayak gitu saya puter dengan komedi gitu loh. Saya Iya. bercandain, saya bikin senang, biarin orang tahu saya senang aja. Iya, senangnya ya. Tapi yang terpancar memang jadinya energinya energi positif kan? terus Iya, gitu. itu yang saya berikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi kalau mau lihat Tora itu kapan sedih, nggak pernah tahu kita. Karena yang diperlihatkan itu adalah yang selalu Senang-senang. ceria, selalu ceria, selalu lebih senang memberikan kabar yang baik, berbagi kebaikan gitu, yang Iya, membuat betul. orang lain bahagia gitu. Jadi kalau sedih, kayaknya disimpan sendiri kan Hanya sama gitu. botol-botol saya di rumah. Dua pecah. Dua pecah. Pak Amin ya. Dua pecah. Padahal untuk pelampiasan tuh butuh botol berapa itu biasanya? Satu botol aja kan. Satu botol setiap merek. Ya, itu salah satu, itu tadi dari karakteristik yang ada dari Tora ya. Iya, Mbak, ya. betul. Jadi kira-kira improvement atau kedepannya ini baiknya Tora itu harus seperti apa sih Mbak? Iya, betul. Gitu. Karena somehow dia juga kadang-kadang gue siak-siak sekali, gue nggak tahu jalan apa ya gitu. Tapi kira-kira dia tuh apa sih Mbak? Gitu. Ada nggak sih yang kira-kira yang kayak lu nggak punya Enggak, kalau di sini
membuat segala sesuatu menjadi simpel itu juga suatu kelebihan loh. Karena meringkas dari membuat misalnya dalam diskusi dalam kelompok timnya itu kadang-kadang ribet gitu kan, harus begini, harus begini. Diringkas, ya? Itu diringkas membuat segala sesuatu menjadi simpel. Itu kan juga menjadi suatu kelebihan juga kan gitu. Kemudian oh iya, satu lagi ada yang belum saya sampaikan. Tora tidak bisa jauh dengan orang-orang yang dicintai. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Saya jujur aja, Ternyata kalau sama keluarga di rumah memang saya nggak bisa jauh banget. Dan belakangan ini saya juga merasa kehilangan gitu ya. Saya merasa kehilangan teman-teman SMA saya. Iya bener, gua jarang ngumpul, jarang ketemu. Gitu. Dulu kan, walaupun saya nggak sadar, tapi suka nongkrong bareng. Nah, begitu saat kita udah mulai tua-tua dengan kesibukan masing-masing, akhirnya kita jarang ketemu. Ini seneng banget makanya saya ngumpul di sini. Iya, memang kita udah. Iya. Tepuk tangan dong. Kan teman-temannya saya. Iya. Bener. Kalau saya temen les. Nah, ya memang salah satu kita ada acara ini kan ya berbagi. Silaturahmi. Silaturahmi, benar. Yang penting kita semuanya yang pasti tahu sebenarnya apa ya tujuan kita nanti. Nah, Belum ketahuan tujuannya. dikit lagi. Oh iya. Mau tujuan yang jauh atau yang dekat ini? Kita mulai dari yang jauh dulu deh. Oh, yang jauh. Yang jauh ini aja apa? Karena kan PD-nya tinggi. Dioptimalkan di peran aja deh, nggak usah semua diambil gitu. Ya, setuju. Fokus. Karena di situ emang apa Field-nya saya. Field-nya, Iya. komplit, paket komplitnya itu ada di situ, bukan di MC, bukan di itu bonus, tapi jangan sampai mengganggu yang utamanya Betul. gitu. Itu yang saya lakukan sekarang. Iya. Kebetulan sebelum ketemu, kita Iya. udah kontek-kontekan kan sebelumnya. Belum ya? Belum, kan Hati kita udah kontek. hati, iya. Maka dari itu tahun ini saya juga udah memutuskan bahwa kita jalan di acting aja deh. Kita mainan di acting aja terus di situ. Ya betul, Sisanya seperti itu. bonus. Bagus, terima kasih saya sudah Bonusnya seperti itu karena dimatangkan di situ. itu jadi jangka panjang Jangka dan panjang, jadi ya. jangka pendek juga jadinya nih, ya. Jangka pendeknya? Ya itu, itu panjang, juga sama. panjang bisa dipendekin gitu kan. Ya. Kalau pendek dipanjangin, Pak Ero. Panjang dipendekin. Iya tuh. Untuk sahabat jangan suka makan rainbow. Ah, bukan jengkol. LGBT. Rainbow. Di sini jengkol loh ya. Oh iya. Iya. Jengkol. Jengkol sih kedoyatan. Itu ya, jadi Oke. itu keseluruhan apa yang Keseluruhan. ada di dalam karakter tulisan dari Tora ya. Iya, betul. Jadi itu yang harus diimprove. Jadi kita sebenarnya intinya adalah memang harus kita dari sekian banyak yang kita bisa jalani, emang harus ada field yang atau satu kemampuan yang kita fokus ya. Iya, betul. Karena ketika komunikasi bagus juga bisa digunakan ketika acting juga, Iya, ya kan? Kemudian komedi kan juga bisa juga dikemas dalam Acting, iya. acting kan gitu. Jadi di satu itu udah besok siap-siap menerima piala apalagi Citra. Saya tuh bukannya nggak mau nerima piala ya. Saya bingung kalau dapat piala lagi, saya ngasih harganya berapa. Iya. Saya mau yang biasa-biasa aja, gitu. Tapi panjang sih. Iya. Yang penting Iya. Beban tuh kalau dapat piala tuh beban. Nggak harus. ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting itu kan semuanya ini kan sebenarnya tinggal doa aja, semoga lancar. Iya. Amin. Amin. Ya, jadi itu adalah sahabat, kalau mau tahu Tora seperti apa itu karakternya tadi ya. Jadi dari semua sahabat yang ada bisa juga sambil ngecek gimana sih sebenarnya diri kita itu Melalui tulisan tangan. ya melalui tulisan tangan. Jadi itu semua ada ilmunya, bukan hanya sekedar Cocokologi. klinik. Walaupun Cocokologi tadi. Ya, Cocokologi. cocokologi. Tapi kadang-kadang memang kita duduk berdua sama jin. Gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Ini jin. Iya. Jin. Duduk pakai jin. Iya. Duduk berdua pakai jin. Lawak aja nih Mas Yayu.
Saya jadi kena virusnya Mas Sabto. Gitu. Iya. Tuh. Mungkin ada pertanyaan atau nggak kira-kira Tora keinginannya apa nih untuk ke depan? Saya ingin tahu istri saya yang sekarang tuh masih sayang nggak sih sama saya? Mamio. Mana ya tulisannya gitu? Cuma ingin tahu aja nih, sebetulnya grafologi ini bisa dipelajari benar. Ada sekolahnya nih? Ada. Maksudnya kan baru ngeliat tulisan sebentar doang toh. Iya. Kalau kita mempelajarinya lama, misalnya gue bawa ke rumah dulu terus gue lihat gini, tiba-tiba tahu kan memang itu gimana gitu. Ini kan tiba-tiba baca, wah kok sudah. Jadi kalau misalnya saya mempelajari, bisa saya mempelajari? Bisa. Cepat. Oh, tergantung. Itu tergantung. Lu mau cek, gua ambilin nanti apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya bisa kan pas lagi mau syuting lihat tulisan temennya, nggak cocok lo sama gue. Kan bisa gitu kan. Bisa gitu, bukan dia ke produser, tiba-tiba dia lihat tulisannya, wah pelit ya. Yang ini produser sebelah aja gitu misalnya. Jadi besok gini aja. Besok gini, tolong dong kasih tahu ke saya tulisan orang-orang pelit seperti apa. Nanti saya kasih deh. Wah ada yang bisa gitu. Ada, kan? Modelnya mepet-mepet. Ada tulisannya gitu apa? Oh gitu. Iya. Nah, itu ya berarti itu tujuannya nanti ke depan yang ingin ditanyakan itu ya. Jadi ilmu ini memang ada pelajarannya, ada sekolahnya gitu. Jadi memang bukan nggak tiba-tiba ada gitu. Oh ini gini ya. Tuh. Jadi itu. Iya. Yang kedua Itu tadi ke depannya. Kalau ke sampingnya ada lagi nggak? Yang bisa dikasih tahu misalnya hobi saya apakah benar hobi saya sekarang mainan iguana. Nah, itu yang akhirnya namanya cocokologi kalau kayak gitu. Kalau grafologi nggak seperti itu. kalau gitu misalkan itu. Ya itu. Iya. Uniknya dari Tora itu orang-orang piara kucing, piara apa, dia piara iguana. Iya benar. Iguana. Karena iguana itu senangnya makan buah-buahan sama sayur. Itu hubungannya apa? Gak ada. Cuma kasih tahu aja. Oh, iya. Mungkin Hubungannya apa? sahabat kan belum ada yang tahu ya. Koleksi iguana ada berapa Saya Sarah di 5. rumah? Oh, ada 5 kok. Jadi kayak anaknya 5, iguana 5. Iya, Harus bener 5 juga gitu ya. ya? Iya itu nggak tanpa disengaja itu saya tiba-tiba ini ada anggur merahnya. Oh. Mau minum jadi kayak, aduh. Itulah dia. Itu input dari Mbak Erdi sendiri untuk Tora itu kira-kira apa? Ya tadi fokus aja dengan yang paket lengkapnya Tora kan di situ ya? di situ. Jadi Oke. difokuskan ke situ. Kalau lebih fokus itu pasti hasilnya akan lebih baik. Sekarang udah baik lah ya. Nanti akan lebih maksimal lagi kan gitu. Tapi Ya. saya kesulitan sekarang karena kan sekarang sudah beranjak dewasa ya. Ya. Untuk peran-peran anak muda tuh udah nggak mungkin lagi gitu kan. Bukan banyak dewasa, menuju hari tua. Udah memasuki manula. Itu yang paling penting. Peran-peran anak muda Udah nggak mungkin. Mau peran-peran tua gayanya masih sok muda. Sok Gimana? ya itu kayak PR-nya Mas Sabto berarti. ya PR-nya nanti aku cuma ngasih tahu Tor tuwir. Eling. Oh, jangan no tuwek. Gitu. Iya. Ingetin aja Iya, karena iya. sebagai teman. Tapi itu sebenarnya challenge-nya sih untuk bisa gimana masih dapat porsi di dalam dunia entertainment khususnya film ya Mbak? Iya. Acting ya. Acting, karena iya. itu dia dengan fokusnya tadi dengan acting pasti selama dalam perjalanan terus mampunya badan kita bisa berakting pasti akan ada kesempatan. Karena ada Betul. lubangnya ya. Ya. Hati-hati sandung. Iya. Oke, Nah, mungkin dari Mbak Erji ada kenang-kenangan apa sesuatu hal yang ingin dikasih ke Tora? Saya punya sesuatu biar Tora selalu ingat sama saya.
Walaupun saya tahu tulisan Tora tadi mengindikasikan bahwa beliau ini orang yang family man gitu kan, Iya, iya. tapi nggak apa dong inget saya. Boleh dong. Ini ada buku saya, Terima jadi kasih. barangkali bermanfaat. Nanti bisa dikasih istri. Tapi ini Forus. Saya Tor. Tor ya. Besok saya gantiin. Saya nulis buku lagi Oh, iya, khusus boleh. nanti for Tor. Boleh. Iya. Terima kasih ya. Mbak Sama-sama. Eni. Iya. Itulah tadi sahabat sedikit banyaknya review dan karakter Tora berdasarkan grafologi seperti apa sih tadi yang udah kita jelaskan, yang sudah dijelaskan juga dengan Kak Erdi. Mungkin dari sahabat sendiri ingin tahu, ingin bertanya-tanya, kamu nanya. Nggak cocok. Pinjem. Kamu ingin bertanya-tanya, boleh tulis mungkin nanti di komen yang pasti. Nah, itu komen. Maaf ya Mas Komeng. Maaf di acara Yo Ngobrol Santai yang menginspirasi bareng Kenci. Jangan lupa kita ketemu lagi di Top Pod kita selanjutnya. Terima kasih. Iya.